Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik dan rahmatnya semata. Pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan di tempat yang paling baik, tempat yang paling mulia, tempat yang penuh dengan barokah. Oleh karena itu mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang melahirkan kebaikan untuk kita semua, dan Allah catat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebelum kita melanjutkan kajian kita, alangkah tepatnya saya secara pribadi mewakili jamaah yang hadir di sini mengucapkan jazakumullahu khairan. Banyak-banyak terima kasih khususnya kepada yang terhormat Al-Mukarram Ajengan Atep sebagai pribumi dan sekaligus perwakilan dari DKM masjid ini, yang alhamdulillah tadi telah memberikan sambutan yang masya Allah. Ya, beliau memang asli Sunda, jadi kata-katanya masya Allah keluar, ya, membuat kita semua tersenyum. Nah, tapi penuh makna. Ya, tidak hanya sekedar berkelakar yang kosong, tidak ada makna. Ya. Kemudian juga atas support atau dukungan dan waktu yang telah diberikan, semoga semua itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah balas dengan ganjaran yang berlipat ganda. Demikian juga secara umum kepada warga masyarakat di daerah ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita selalu ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah dikatakan berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kemudian juga ada hadis dari Rasulullah, beliau bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Barang siapa yang diperbuat kebaikan kepadanya kemudian ia mengucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh ia telah menyanjungnya dengan sanjungan yang tinggi. Untuk itu sekali lagi saya secara pribadi dan jamaah mengucapkan banyak-banyak terima kasih, jazakumullahu khairan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat membalas semua kebaikan-kebaikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita akan mulai untuk melanjutkan kajian kita. Terakhir pada pertemuan yang lalu sampai dengan penjelasan soal keharusan membaca Al-Fatihah
bagi orang yang melaksanakan sholat. Bahkan yang tidak tahu pun harus mempelajarinya dan berusaha untuk mengamalkannya. Nah, kemudian dikatakan di sini, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa man la yuhsinu syai'an minha wala min ghairiha minal Qur'an lazimahu an yaqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagi siapa saja yang tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk dapat membaca surat Al-Fatihah, wala min ghairiha minal Qur'an, tidak juga punya kemampuan untuk membaca surat lainnya dari Al-Quran, khusus bagi orang yang sholat, lazimahu an yaqul, maka dia harus membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, sebagaimana tadi disampaikan, bahwa bacaan ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dibaca oleh orang yang tidak bisa sama sekali membaca surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah sebuah keharusan di dalam sholat. Ketika ada seseorang yang sama sekali tidak mampu membacanya, tidak bisa menghafalnya, maka paling tidak dia membaca kalimat-kalimat yang tadi disebutkan. Nabi SAW mengatakan, la sholata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Bagi orang yang sudah hafal, mampu membaca surat Al-Fatihah, maka tidak ada uzur baginya untuk meninggalkannya atau menggantinya dengan bacaan-bacaan yang lain. Sekali lagi, bagi siapa yang mampu membaca surat Al-Fatihah, menghafal surat Al-Fatihah, maka tidak ada uzur baginya untuk tidak membacanya atau menggantinya dengan bacaan-bacaan yang lain. Bagaimana kalau ada orang yang baca surat Al-Fatihah cuma sampai Maliki Yaumiddin kaditunan teu apal, kesananya belum mampu. Kata para ulama, dia tetap membaca surat Al-Fatihah sampai situ. Tetap membaca surat Al-Fatihah sampai di situ dan tidak perlu membaca kalimat ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat-kalimat ini khusus bagi yang memang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah atau tidak hafal surat Al-Fatihah. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, in kana ma'aka Qur'an faqra wa illa fahmadillah wa hallilhu wa kabbirhu thummarka, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Yang mendasari apa yang disampaikan tadi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana ma'aka Qur'anun faqra, kalau engkau mempunyai hafalan salah satu surat dari Al-Quran, faqra, maka bacalah di waktu sholat, tepatnya ketika berdiri, surat Al-Fatihah dan juga surat lainnya setelahnya. Wa illa, tapi kalau tidak hafal surat Al-Fatihah, tidak punya hafalan surat-surat lain dari Al-Quran, maka fahmadillah, ucapkanlah alhamdulillah, wahalilhu, dan lafaz tahlil la ilaha illallah, wa kabirhu, dan takbir, ya. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, thummarka, lalu setelah itu ruku. Nah, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Jelas ya? Nah, kemudian berikutnya thumma yaqra al-basmalata sirran. Kemudian setelah membaca
tadi surat Al-Fatihah, atau kalau tidak bisa bacaan-bacaan yang tadi disebutkan, ya, thumma yaqra al-basmalata sirran, membaca bismillah dengan suara yang lirih, membaca bismillah dengan suara yang lirih. Nah, thumma yaqra suratan kamilatan, lalu berikutnya membaca surat kamilatan secara lengkap. Biasa setelah baca surat Al-Fatihah dilanjut kemudian dengan membaca salah satu surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Bisa yang panjang, bisa yang pendek, nanti rinciannya akan datang, ya, dijelaskan. Nah, untuk bacaan bismillahnya sendiri disebutkan di sini secara sir lirih, tapi boleh juga secara jahar, ya. Itu tidak terlalu prinsip. Yang paling penting baca surat Al-Fatihah, kemudian setelahnya baca surat-surat yang dimampui. Kalau di sini disebutkan suratan kamilatan, satu surat secara sempurna. Tapi kata para ulama bisa juga satu surat itu dibaca dalam 2 rakaat. Jadi rakaat yang pertama setengahnya, kemudian rakaat yang kedua dilanjut, tidak masalah. Atau mau dibaca satu surat secara lengkap di rakaat pertama juga tidak apa-apa, ya. Wa yujzi'u ayatan. Namun disebutkan juga di sini sah kalaupun seseorang hanya membaca 1 ayat saja. Tetap sah, tidak batal sholatnya. Misalnya ada surat panjang yang dibaca cuma 1 ayat dari surat itu, ya. Surat Al-Baqarah panjang yang dibaca cuma 1 ayatnya saja, tidak masalah, sah sholatnya, tidak mengapa. Nah, illa anna Ahmad rahimahullah istahabba an takuna tawilatan. Hanya saja Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menganjurkan an takuna tawilatan, untuk membaca surat yang panjang, jangan terlalu pendek, gitu. Beliau hanya menganjurkannya saja, artinya tidak menutup kemungkinan ada orang yang mungkin hafalannya terbatas, hanya mampu baca 1 ayat 2 ayat, tidak masalah, ya, itu dibaca di dalam sholat. Nah. Qala fa in kana fi ghairi shalah fa in syaa'a jahara bil basmalah wa in syaa'a asarra. Kemudian fa in kana fi ghairi shalah, terkait dengan bacaan bismillah kalau di luar salat, fa in syaa'a jahara bil basmalah wa in syaa'a asarra. Jika orang yang salat mau membacanya, jika orang yang membaca bismillah itu mau menjaharkan bacaannya tidak mengapa, wa in syaa'a asarra, dan jika mau melirihkan bacaan basmalahnya juga tidak mengapa. Ini kalau di luar sholat, ya. Kalau di dalam sholat, ya, disebutkan di sini sebaiknya disirkan. Tapi bukan berarti yang dijaharkan sholatnya batal, tidak. Karena yang paling penting adalah baca, ya, yang paling penting adalah apa? Baca. Jadi misalnya kita sholat bermakmum, kemudian imamnya ternyata mensirkan, melirihkan bacaan basmalahnya, tidak mengapa, ya. Atau menjaharkan bacaan basmalahnya juga tidak mengapa, tidak masalah, ya. Nah, adapun di luar sholat, jelas secara mutlak kita punya pilihan. Saat kita membaca Al-Quran, mau baca bismillahnya dengan suara lirih boleh, atau baca bismillahnya dengan suara keras juga boleh. Toh bismillah itu sendiri hanya sebagai pemisah dari satu surat ke surat yang berikutnya, ya. Yang tidak ada basmalahnya itu antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah, ya, karena itu kata para ulama seperti satu surat. Nah. Qala wa takunu surah fil fajri min tiwalil mufassal. Berikutnya takunu suratu fil fajri,
Surat yang dibaca di sholat subuh min tiwalil mufassal, yang sesuai dengan sunnah adalah min tiwalil mufassal, surat-surat yang panjang, ya, surat-surat yang panjang. Nah, yang masuk kategori mufassal. Nah, wa awwaluhu, dimulai dari Quran surat Qaf. Dimulai dari Quran surat Qaf. Kata para ulama sampai ke Al-Mursalat. Jadi surat-surat yang sebaiknya dibaca di sholat subuh itu dari surat Qaf sampai ke Mursalat. Tinggal pilih boleh mana saja. Liqauli Aus radhiyallahu taala anhu sa'altu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya adalah ucapan sahabat Aus radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, saya pernah bertanya kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kaifa tuhazzibunal Qur'an? Bagaimana kalian membagi-bagi Al-Quran setiap juznya? Qalu, para sahabat menjawab, thalathan. Kami kadang membuat thalathan, 3 surat. 3 surat itu dari surat Al-Baqarah sampai An-Nisa. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ada yang dibagi 3, ya. Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, wa khamsan, dan 5 surat. 5 surat ini berarti mulai dari surat Al-Maidah. Mulai dari surat Al-Maidah hingga surat At-Taubah, ya. Kemudian wasab'an, ya, wasab'an, dan 7 surat. 7 surat ini berarti dari mulai Quran surat Yunus sampai dengan Quran surat An-Nahl. Qala wa tis'an, dan 9 surat. Nah, kalau 9 surat ini berarti dari surat Al-Isra sampai dengan Quran surat Al-Furqan. Wa ihda asyrata, lalu 11 surat. Kalau 11 surat ini berarti dari Asy-Syu'ara, ya. Dari Asy-Syu'ara berakhir sampai dengan surat Yasin. Nah, wa thalatha asyrata, dan 13 surat. Kalau 13 surat berarti dari Quran surat As-Saffat hingga berakhir di Quran surat Al-Hujurat. Kemudian wa hizbul mufassal wahid. Adapun 1 surat yang dikategorikan tiwal mufassal 1, yaitu surat Qaf, dari Qaf ke Al-Mursalat. Nah, jadi inilah yang dilakukan oleh para sahabat ketika membagi-bagi juz di dalam Al-Quran. Ya, pertama 3 surat, kemudian 5 surat, 7 surat, 9 surat, 11 surat, 13 surat, kemudian tiwal mufassal dimulai dari Quran surat Qaf sampai dengan Al-Mursalat. Tinggal dipilih. Ada beberapa surat di situ bisa dibaca di sholat apa? Subuh. Ya, bisa dibaca di sholat subuh. Qala wa yukrahu an yaqra'a fil fajri min qisarihi min ghairi udhrin. Sebelum kita lanjut di sini, hadis yang tadi yang kita baca soal bagaimana para sahabat membagi-bagi juz dalam Al-Qur'an, itu sebagian para ulama ada yang melemahkannya. Sebagian para ulama ada yang melemahkannya. Tidak mengapa kita baca sebagai tambahan wawasan, ya. Kemudian wa yukrahu an yaqra fil fajri min qisarihi min ghairi udhrin. Makruh orang yang sholat membaca di waktu sholat subuh surat-surat yang pendek min ghairi udhrin, tanpa uzur, tanpa alasan, ya. Makanya tadi dikatakan sebaiknya di sholat subuh itu memilih surat yang panjang, tiwal mufassal, ya. Surat-surat yang panjang yang banyak pemisah antara keduanya. Nah.
Taib, makruh baca surat di sholat subuh yang masuk kategori surat-surat pendek min ghairi udhrin, tanpa udhur. Seperti apa? Kasafarin wa maradin wa nahwihima. Kalau ada udhur seperti safar atau sakit atau semisal keduanya, maka tidak mengapa. Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat safar, beliau pernah membaca 2 surat yang sangat pendek, 2 surat yang dikenal dengan muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Beliau baca 2 surat itu di sholat subuh, tapi posisinya saat itu memang beliau sedang apa? Safar, ya, sedang melakukan sebuah perjalanan. Dan memang orang yang safar itu mendapatkan beberapa keringanan dalam hal ibadah, dan ini merupakan bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya, ya. Keringanan seperti misalnya yang saum boleh berbuka saat safar, kemudian sholat bisa dijamak, ya. Jamak takhir, jamak takdim, boleh juga diqosor, ya kan, diringkas yang 4 menjadi 2 rakaat, dan keringanan-keringanan yang lainnya. Nah, sekali lagi itu bentuk kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, patut untuk kita syukuri, ya. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, inna hadad din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushadda ahadun ad-din illa ghalabah, tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan beramal dalam agama ini melainkan pasti akan kalah, ya. Pasti akan kalah, pasti tidak akan kuat. Oleh karena itu, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, maka ambillah kemudahan itu, tidak perlu ditinggalkan. Sebab dalam hadis Nabi SAW juga mengatakan, innallaha yuhibbu an yu'ta ruhsatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang bila kita amalkan keringanan-keringanan yang diberikannya. Di dalam Al-Qur'an pun jelas sekali Allah menegaskan, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan adanya kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menginginkan adanya kesulitan bagi kalian, ya. Namun demikian, yang patut untuk jadi perhatian kita adalah jangan cari-cari kemudahan di dalam Islam. Sebab Islam itu sudah mudah, itu aja, ya. Kalau cari-cari kemudahan itu kan ya bisa dalam bentuk malas atau meninggalkan sebagian yang sebenarnya disyariatkan di dalam Islam, ya. Ada keterangannya, ada penjelasannya di dalam Islam, tapi kemudian ditinggalkan karena berat, karena ingin lebih memilih yang mudah. Nah, padahal sekali lagi semua ajaran Islam itu pada prinsipnya apa? Mudah. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi semua syariat yang Allah tetapkan itu sudah sesuai dengan kemampuan kita, ya. Makanya wajib bagi kita semua untuk tetap bersemangat, ya, giat, melaksanakan ibadah. Nah, sholat subuh terutama, ya, sholat subuh, karena Nabi SAW secara khusus menyinggungnya. Athqalus sholat alal munafiqin al-isya wal fajr. Sholat yang paling berat bagi kaum munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Paling berat sholat isya dan sholat subuh. Kalau sholat isya, ya, kalau orang-orang munafik, mengapa mereka merasa berat? Karena yang hadir itu sedikit. Beda dengan sholat maghrib. Kalau sholat maghrib mah biasanya cenderung masih banyak di masjid, jadi resep ke masjid, oke, kaum munafik. Tapi ketika datang waktu isya, mulai nampak rasa malasnya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mendirikan sholat, maka mereka mendirikan sholat tapi dengan bermalas-malas. Kalau orang-orang munafik kan inginnya banyak orang, inginnya dapat pujian, dilihat.
Di sholat isya malas sekali, berat mereka untuk menunaikannya. Subuh apalagi karena waktu istirahat, tidur jadi banyaknya terlelap, berat. Nabi SAW memberikan peringatan, athqalus salat alal munafikin al isya wal fajr. Salat yang paling berat atas orang-orang munafik itu adalah isya dan subuh. Kaum muslimin jangan sampai merasa berat dengan kedua waktu salat ini, berusahalah ya untuk bisa menunaikannya di masjid. Di salat subuh memang dianjurkan untuk membaca surat-surat yang panjang, tiwal al-mufassal. Tadi sudah disampaikan bahwa surat yang panjang yang masuk dalam kategori tiwal mufassal itu dari Quran surat Qaf sampai dengan Quran surat Al-Mursalat. Ya, bisa dibuka ulang nanti, ambil mushaf, lihat mana sih surat Qaf teh, lihat. Nah, surat Qaf lihat sampai ke belakang surat Al-Mursalat. Nah, dilihat. Ya, itu belum masuk juz 30, ya, baru setelah itu, ya. Nah, qala wa yukrahu an yaqra'a fil fajri min qisarihi min ghairi udhrin kasafarin wa maradin wa nahwihima. Wa yaqra' fil maghrib. Nah, adapun di salat maghrib, maka orang yang salat hendaknya membaca min qisarihi, surat-surat yang pendeknya. Salat maghrib, surat-surat yang pendeknya, ya. Wa yaqra' fiha ba'dal ahyan min tiwalihi, dan boleh terkadang membaca surat yang panjangnya. Di salat apa? Maghrib. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a fiha bil a'raf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di salat maghrib beliau membaca surat Al-A'raf. Bayangkan, oh panjang sekali surat Al-A'raf, ya. Beliau pernah baca surat itu di sholat maghrib. Namun demikian, ya kalau kita tidak mampu atau malah membuat jamaah pada lari, kita posisinya sedang jadi imam, ya jangan. Baca saja surat yang pendek. Ya. Wa yaqra'u fil bawaqi, kemudian orang yang sholat di waktu-waktu sholat lainnya hendaknya membaca min awsatihi, surat-surat yang pertengahan. In lam yakun udhrun, jika tidak memiliki alasan. Wa illa qara'a bi aqsari minhu, ya. Kalau tidak, boleh juga baginya membaca surat yang lebih pendek lagi. Nah, seperti sholat isya misalnya. Di sholat isya Nabi SAW pernah membaca idzas sama'un syaqqat di sholat isya sampai selesai, ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, al-insyiqaq, ya, surat al-insyiqaq Nabi baca itu, ya. Nah, qala wala ba'sa bi jahri imra'atin fil jahriyati in lam yasma'ha ajnabi. Terkait dengan surat-surat yang dibaca, sudah selesai tadi uraiannya, ya. Berikutnya kata muallif rahimahullah, wala ba'sa bi jahri imra'atin fil jahriyati. Tidak mengapa wanita mengeraskan bacaannya di salat jahriyah. Salat jahriyah itu berarti seperti salat apa? Maghrib, kemudian isya, lalu subuh, ya. In lam yasma'ha ajnabi, jika tidak ada laki-laki asing yang mendengarnya. Maksud laki-laki asing di sini laki-laki yang bukan mahram, ya. Mengapa kok begitu? Karena suara wanita bisa menimbulkan apa? Fitnah, ya. Kalau misalnya sholat kaum wanita bersama dengan jamaah wanita, boleh dijaharkan asalkan tidak ada laki-laki, ya, asalkan tidak ada laki-laki.
Kalau kaum wanita ikut sholat berjamaah di masjid, jangan jadi imam. Yang jadi imam harus laki-laki. Awas, jangan terbalik. Ai laki ditaruhkan, ari wanita di depan. Ini kebalik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu walau bagaimanapun pemimpin bagi wanita. Jadi kalau buat jamaah sholat sendiri khusus kaum wanita, dijaharkan pada sholat-sholat apa? Jahar, asalkan tidak ada laki-laki ya yang bukan mahram, karena suara perempuan itu bisa menimbulkan apa? Fitnah ya, dan segala macam yang berhubungan dengan wanita ya, itu memang selalu saja menarik perhatian ya. Jangankan tubuhnya ya, jangankan kulitnya, jangankan wajahnya, suaranya saja ini bisa membuat kelepek-kelepek kaum laki-laki. Apalagi kalau ketika mengucapkan sesuatu ya suaranya mendayu-dayu. Oleh karena itu dalam Al-Quran istri-istri Nabi dulu dilarang untuk berbicara dengan suara yang mendayu-dayu. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa, di surat Al-Ahzab. Ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul. Surat Al-Ahzab ayat 32. Ya nisa an-nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. Kalian ini tidak sama seperti wanita pada umumnya. Ini taqaitunna Allah, kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka jangan sekali-kali kalian mengeluarkan kata-kata yang cenderung mendayu-dayu. Ya, memikat, menarik perhatian. Kalau wanita ya, baca sesuatu kemudian suaranya bagus, ini pasti menarik perhatian siapapun yang mendengarnya ya. Jangankan wanita yang tidak terlihat, hanya terdengar suaranya ya, atau jangankan wanita yang terlihat, yang tidak terlihat pun sekedar kita dengar suaranya itu bisa menarik perhatian kita. Jadi kalau begitu hukum asalnya wanita mah suaranya lirih, tidak boleh keras, karena bisa menimbulkan apa? Fitnah. Ya. Bisa menimbulkan fitnah, bahaya. Nah, ini Masya Allah syariat Islam ya, begitu apik ya, menjaga kita agar jangan sampai kita terjatuh ke dalam keburukan sekecil apapun itu. Nah, dalam sholat diatur ya, apalagi di luar sholat. Qala wal mutanaffilu fil laili yura'i al maslahata. Orang yang sholat sunnah di waktu malam, sholat sunnah di waktu malam berarti bahasa lainnya adalah qiyamul lail, tahajud. Orang yang menunaikan sholat qiyamul lail atau tahajud yura'i al maslahata, hendaknya dia memperhatikan maslahat. Fa in kana qariban minhu man yata'adza bi jahrihi asarra. Kalau ada yang di dekatnya yang akan terganggu karena dia menjaharkan bacaannya, maka hendaknya dia melirihkannya. Faham? Nah, jadi kalau tahajud, sholat malam atau qiyamul lail, jangan sampai sengaja bangun qiyamul lail jam 1:30, jam 2 misalnya, pakai mikrofon di masjid. Sementara orang-orang sedang pada tidur. Banyak rumah di samping masjid. Ini bisa mengganggu. Jangan, nggak boleh. Ya, walaupun yang dilakukan adalah ibadah, tetap harus memperhatikan apa? Maslahat. Tidak menjadi ibadah ketika ibadah yang dilakukan itu justru malah mengganggu orang lain. Ya, itulah hebatnya Islam. Itulah hebatnya Islam. Itulah hal yang menunjukkan betapa indahnya ajaran Islam. Ibadah pun diatur sedemikian rupa. Jangan sampai mengganggu orang, sekalipun sedang menunaikan apa? Ibadah, sholat. Apalagi di luar itu. Apalagi di luar itu, hidup bermasyarakat, ya, bertetangga. Islam mengatur. Oleh karenanya orang-orang kafir kalau hidup di lingkungan kaum muslimin, mereka itu akan aman, nggak akan pernah terganggu.
Karena orang-orang Islam itu sebelum ada bahasa toleransi itu sudah ada ajaran itu dalam Islam. Ya. Yang paling bertoleransi itu umat Islam, bukan yang lainnya. Akan aman, tentram orang-orang non-muslim itu kalau hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Buktinya seperti ini. Ya. Orang yang sholat sunnah hendaknya memperhatikan maslahat. Jika yang di dekatnya ada yang akan terganggu ketika dia menjaharkan bacaannya, maka sebaiknya dia mensirkannya, melirihkannya. Toh yang dilakukan juga sholat malam, qiyamul lail, tahajud, ya kan? Bukan sholat maghrib, bukan sholat isya, bukan sholat subuh. Kalau maghrib, isya, subuh, insya Allah orang sudah paham. Ya, sekalipun pakai apa? Mikrofon sampai suara terdengar ke luar nggak masalah. Tapi di luar itu kayak sholat malam. Ini kan di luar kebiasaan. Ya, oleh karenanya, fa in kana qariban minhum man yata'adda bi jahrihi asarra, wa in kana mimman yustama' lahu jahara. Namun kalau memang dia termasuk orang yang bacaannya senang didengarkan orang, jaharo, boleh bagi dia untuk apa? Menjaharkan atau mengeraskan bacaannya. Kalau orang-orang merasa rindu, nah malam ini mah nggak ada suara si fulan misalkan, kenapa? Coba besok mah pakai mic misalkan, supaya kami semua mendengar suaramu. Nggak masalah kalau kayak gitu. Ya. Nabi SAW dulu ketika ada sahabat yang masuk masjid, sementara di masjid banyak orang yang masih tidur atau lagi baca Quran, ada orang sholat kemudian menjaharkan bacaannya, diingatkan oleh Nabi SAW ya, untuk tidak keras-keras dalam membaca. Demikian sebaliknya, ada orang sholat, kita sedang baca Quran di dalam masjid, orang masuk masjid mau sholat, maka kita lirihkan bacaan Quran kita, jangan sampai mengganggu yang sedang akan sholat. Ya. Wala yajhar ba'dukum ba'dha. Jangan sampai sebagian kalian mengeraskan suaranya atau bacaannya di atas bagian yang lainnya. Nah. Qala wa in asarra fi jahrin aw jahara fi sirrin bana ala qiraatihi. Kemudian disebutkan oleh mu'alif di sini wa in asarra, jika seseorang mensirkan bacaannya di waktu jahar atau menjaharkan di saat sholat sir, bana ala qiraatihi, maka hendaknya dia tetap ya seperti itu bacaannya. Nah, kalau mau mensirkan dari awal, sirkan. Kalau mau menjaharkan dari awal, maka jaharkan seterusnya. Jangan sampai rakaat pertama sir, rakaat kedua jadi jahar, atau sebaliknya, rakaat pertama jahar, rakaat kedua jadi sir. Ya. Jadi kalau mau memilih sir, bacaannya lirih, berarti lirih semuanya. Kalau mau jahar, maka jahar semuanya. Kecuali kalau di sholat-sholat yang memang ada aturannya, 2 rakaat pertama jahar, kemudian rakaat berikutnya apa? Sir, itu beda lagi. Ya. Nah. Selanjutnya ikhwan fiddin kaum muslimin rahimakumullah, qala wa tartibul ayati wajibun. Tartibul ayati wajibun. Dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan itu hukumnya wajib. Surat Al-Fatihah misalnya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, harus urut dari ayat pertama, berikutnya kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Jangan sampai mengawali Al-Fatihah dimulai dari ayat yang kelima. Jangan, tapi harus urut. Membaca ayat-ayat ya, dalam Al-Quran harus secara apa? Urut, hukumnya wajib. Li'annahu bin nas, karena memang ada keterangannya, ada dalilnya, ada nasnya ya, dari Nabi SAW. Dulu Nabi setiap kali ada ayat yang turun,
Nabi perintahkan kepada para sahabat agar ayat ini diletakkan di surat ini setelah ayat ini dan itu. Ini menunjukkan bahwa menertibkan ayat itu wajib saat kita apa? Membacanya. Ya. Ingat, ini di dalam apa? Salat. Ya, ini di dalam salat. Nah. Qala wa tartibus suwar bil ijtihad fi qauli jumhuril ulama. Kemudian adapun membaca surat secara tertib itu hanya ijtihad saja. Ya, membaca surat secara tertib itu hanya ijtihad saja menurut jumhur ulama. Ya, menurut jumhur ulama. Misalnya kita sholat di rakaat yang pertama, yang kita baca setelah surat Al-Fatihah adalah surat Ali Imran. Ya, di rakaat pertama ini. Kemudian bangkit ke rakaat yang kedua, kita baca surat apa? Al-Baqarah. Secara urutan Ali Imran itu setelah surat apa? Al-Baqarah. Tapi kita balik bacanya. Enggak masalah kalau baca apa? Surat. Tapi kalau ayat mutlak harus tertib. Ya. Mutlak harus tertib. Kalau kita mulai baca surat dari ayat pertama, ya sudah ayat pertama dulu, kedua dulu, ketiga, baru seterusnya. Kalau kita mulai dari ayat yang ke-15 misalnya, kita mulai dari ayat yang ke-15 berarti ayat yang setelahnya yang harus kita baca adalah ayat yang ke-16-nya. Terus seperti itu. Ya, ini yang dimaksud dengan tertib berurutan saat membaca ayat. Kalau baca surat tidak tertib tidak apa-apa. Ya, boleh saja. Ya, karena dalam sholat kita diberi pilihan untuk membaca surat. Ada yang pendek, ada yang pertengahan, ada yang panjang. Di sholat subuh dianjurkan panjang-panjang suratnya. Di sholat maghrib dianjurkan pendek suratnya. Terkadang boleh sesekali panjang. Di waktu sholat lainnya, ya, di waktu sholat lainnya pertengahan surat-surat yang dibaca, boleh juga surat-surat yang pendek. Nah, qala fa yajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi. Ya, karena tidak mesti urut, ya, kita membaca surat, maka tajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi. Boleh kita membaca surat ini sebelum surat yang itu. Enggak masalah. Kita baca surat Ali Imran sebelum surat Al-Baqarah misalnya. Nah. Walihada tanawwa'at masahifus sahabah fi kitabatiha. Oleh karena itu, tanawwa'at masahifus sahabah. Berbeda-beda mushaf-mushaf yang ada di tangan para sahabat ketika mereka menulisnya. Ya, ketika mereka menulisnya, ada yang menulis surat misalnya An-Nisa, ada yang menulis surat Al-Baqarah, ada yang menulis surat lainnya, bermacam-macam. Nah, kemudian nanti disatukan, dikumpulkan, ya, sehingga urut. Nah, seperti mushaf yang ada di tangan kita. Qala wa kariha Ahmad rahimahullah qira'ata Hamzah wal Kasai wal idgham al-kabir li Abi Amr. Kemudian disinggung di sini bahwa Imam Ahmad rahimahullahu taala tidak terlalu menyukai bacaan Hamzah wal Kasai dan Al-Kasai serta Al-Idgham Al-Kabir, ya, milik Abu Amr. Milik Abu Amr ini terkait dengan qiraah, karena macam-macam qiraah itu. Ya, qiraah macam-macam. Ada qiraah sab'ah, ya kan? Ada qiraah yang lainnya. Namun disebutkan di sini bahwa Imam Ahmad tidak menyukai bacaan, ya, Hamzah dan Al-Kasai. Nah, ada qiraah dari Hafs an Asim seperti yang beredar di Quran yang ada tengah-tengah kita. Ada juga, ya, qiraah bentuk lainnya. Ada qiraah Al-Warsh misalnya. Ya, itu macam-macam dari qiraah. Intinya kita boleh memilihnya asalkan semuanya teriwayatkan dari athar, nah, dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Selesai pembahasan tentang pertama bagi siapa yang tidak mampu membaca Al-Fatihah,
dilanjut kemudian dengan penjelasan soal surat yang dibaca ya setelah surat Al-Fatihah dengan rincian-rincian yang telah lalu. Berikutnya, thumma yarfa'u yadayhi karaf'ihi al-awwal. Orang yang sholat hendaknya mengangkat kedua tangannya persis seperti yang pertama ketika mau mulai sholat. Takbiratul pertama mengangkat tangan, mengangkat kedua tangan yang pertama di saat takbiratul ihram. Ketika hendak ruku, ya, kembali mengangkat kedua telapak tangan. Persis tidak berbeda, ya, seperti yang pertama. Boleh sejajar dengan daun telinga, boleh juga sejajar dengan bahu, ya, karena dua-duanya ada riwayatnya. Boleh, kita tinggal memilih saja mau yang itu benar, mau yang satunya lagi juga benar. Kalau yang salah itu yang takbir tapi tidak mengangkat kedua telapak tangannya. Allahu Akbar, ailengen cicing dihanap. Ya, tidak diangkat, ngaplek dihanap. Nah, ini yang salah. Ini yang keliru. Allahu Akbar takbiratul ihram, angkat tangan. Ya. Kemudian setelah itu ya, selesai baca Al-Fatihah, selesai baca surat, nah, mengangkat kembali kedua tangan karaf'ihi al-awwal, seperti awal mula, ba'da faraghihi minal qiraah, setelah selesai dari bacaan surat, wa ba'da an yathbuta qalilan, dan setelah berhenti sejenak. Setelah selesai bacaan surat, otomatis kita berikutnya mau ruku, ya kan? Berhenti sejenak, baru kemudian angkat kedua tangan sambil mengucapkan apa? Takbir. Allahu Akbar. Boleh takbir duluan baru kemudian angkat kedua tangan. Boleh angkat kedua tangan dulu baru kemudian takbir. Boleh juga berbarengan. Berbarengan sambil mengucapkan takbir, kedua tangan diangkat. Nah, hatta yarji'a ilaihi nafsuhu. Kenapa mesti diam sejenak? Qala hatta yarji'a ilaihi nafsuhu, hingga nafasnya kembali kepadanya. Ya. Hingga nafasnya kembali kepadanya. Jadi jangan sampai setelah selesai surat langsung misalnya baca surat At-Tin. Ya, di akhir ayat alaihissallahu bi ahkamil hakimin, Allahu Akbar. Berhenti dulu. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Selesai baru Allahu Akbar. Begitu. Ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, Allah. Nah, jangan sampai begitu. Ada saktah. Ada berhenti sejenak. Itu namanya saktah. Jadi saktah itu ada 3 tempat berhenti sejenak. Pertama, setelah selesai bacaan. Setelah selesai bacaan surat. Kemudian yang kedua, setelah selesai baca Al-Fatihah. Ya, itu yang kedua. Setelah selesai baca Al-Fatihah. Kemudian sebelum ruku, ya, itu saktah, berhenti sejenak. Nah, qala wala yasilu qira'atahu bitakbirir ruku. Nah, ini dia. Jangan sampai seseorang menyambung bacaan suratnya dengan takbir ruku. Itu. Kayak tadi dicontohkan, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, Allahu Akbar. Nah, ini keliru. Harus berhenti dulu, bi ahkamil hakimin, Allahu Akbar. Ya, begitu. Nah. Qala wa la yasilu qira'atahu bi takbirir ruku fayukabbir. Setelah berhenti sejenak, lalu kemudian baru bertakbir, Allahu Akbar. Nah, fayadha'u yadayhi mufarrajatai al-asabi ala rukbataihima mulaqqaman kulla yadin rukbatan. Lalu berikutnya orang yang sholat meletakkan kedua telapak tangannya mufarrajatai, dengan merenggangkan jari-jarinya pada kedua
lututnya ini sekarang posisi apa? Ruku. Ya, posisi ruku. Letakkan kedua telapak tangan, kemudian jari-jarinya direnggangkan. Mulaqaman. Mulaqaman itu artinya memegang kedua lutut, ya, ala kulli yadin rukbatan. Masing-masing telapak tangan memegang lutut. Telapak tangan kanan pegang lutut kanan, jangan kiri. Telapak tangan kiri pegang lutut kiri. Nah, seperti itu ya. Ingat, telapak tangan direnggangkan. Jangan diginikan tapi direnggangkan. Renggang. Ya, pegang. Mantep rukunya. Lututnya. Mantep. Itu. Jangan sampai ini salah. Ruku begini salah. Ya, apalagi kalau begini di pinggir. Ya, tidak nempel telapak tangannya di lutut. Nah. Qala wa yamudda dhahrahu mustawiyan. Kemudian meluruskan punggungnya. Memanjangkan punggungnya mustawiyan, dalam keadaan lurus. Jadi jangan bengkung pas ruku, upayakan punggung apa? Lurus, ya. Wa yaj'al ra'sahu hiyalahu. Kemudian memposisikan kepalanya, ya, hiyalahu, pada posisi yang sedang, pertengahan. La yarfa'uhu, tidak mengangkatnya, wala yahfadhuhu, tidak juga menundukannya pas ruku. Jadi jangan sampai ketika posisi ruku kepala begini. Ya, atau ketika posisi ruku kepala tunduk teuing ka handap. Teuing kunaon? Tunduk teuing ka handap. Ya. Tunduk atau bagaimana? Ya, harusnya sedang lah ya, pertengahan antara terlalu ke atas dengan terlalu ke bawah. Karena posisi pandangan mata saat sholat itu selalu tertuju kemana? Ke tempat sujud. Kecuali di saat tasyahud. Di saat tasyahud baca at-tahiyat, maka pandangan mata tertuju ke jari kita. Ya. Li hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dasarnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan dalam hadis itu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salat bit takbir. Rasulullah itu memulai salat dengan takbir. Karena takbir ini diletakkan di awal salat, maka disebut dengan takbiratul ihram. Mulai salat dengan takbir. Kemudian disebutkan dalam hadis itu, kana idza raka'a, beliau sallallahu alaihi wasallam kalau ruku lam yuskhas ra'sahu. Beliau tidak terlalu mengangkat kepalanya. Walam yusawwibhu, dan juga tidak terlalu menundukannya. Walakin baina dzalika, akan tetapi pertengahan antara itu. Ya, ini posisi apa? Ruku. Ini sepertinya sudah mau jam 6 ya. Iya, waktu juga semakin nyerelek, semakin dekat ke waktu maghrib. Insyaallah ya, untuk pertemuan pertama di tempat yang mulia ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena itu yang terpenting. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.